kayak Putri Indonesia, dibilang ada beauty brain behavior, itu kita harus punya sebenarnya di dalam dunia perpariwisataan. Ya, mohon maaf Fadli, sekali lagi kau beauty. Nilai plus. Tapi kan cantiknya orang juga relatif. Cantik gantengnya orang juga relatif. Kadang-kala saya bilang, iya Rahman cantik itu cewek, Rahman bilang, biasa saja. Ya belum tentu juga kan. Tapi kalau strata sosial, kamu anaknya siapa, tidak ada, saya bisa menjamin itu. Ramai sekali. Terus saya sempat sama orang-orang gara-gara saya bilang, apa ya ditanya, apa ya, saya lupa pertanyaannya apa. Intinya saya jawabnya, buanglah sampah pada waktunya, bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena, loh, jangan salah, jangan ketawa. Padahal stigma setiap orang itu kan berbeda-beda kan pandangannya. Sempat upload foto dengan teman yang Randa Kabilasa yang sementara pakai baju adat, terus dia komen, dia tanya, Rahman, kau sudah menikah? Iya, karena pakai baju adat. Iya, kita soalnya bukan kan wisata selalu bebas, tugas kan pasti ada yang pakai baju adat, ada betul, yang pakai biasa. betul, itu kayaknya harus kita kayaknya coba konfirmasi masalahnya. Jadi gini. Dikira nanti apa? Makanya saya angkat ini pemilihan Randa Kabilasa. Kan cari jodoh atau bagaimana sih? Tidak. Jadi gini, kata Palu itu punya beberapa jenis baju adat. Kalau yang kita masih lajang, gadis, dan masih single lah cowok gitu kan, itu kita disuruh pakai baju gembe. Baju gembe itu sejenis dengan baju bodo Makassar, mirip-mirip, tapi kita punya ciri khas sendiri yang berbeda. Walaupun dengan sarungnya dan ikatannya hampir mirip. Nah, sedangkan kalau yang sudah menikah, itu biasanya pakainya baju Fatima. Baju Fatima itu nanti kalau bisa ditampilkan, kalau ini dijadikan YouTube, baju Fatima itu lebih kepada yang ada hitamnya di sini dan ada mahkotanya, terus dia pakai celana, terus bajunya itu kayak baju Pakistan begitu, bajunya agak panjang di bawah lutut, ada celananya, itu namanya baju Fatima. Tapi khasnya baju Fatima itu ada kayak bandul hitamnya, terus pakai bajunya warnanya emas. Dia jarang ada warna lain si baju Fatima ini. Tapi kalau baju gembe itu baju yang saya pakai yang di kota-kota, di kota Palu, di mana-mana itu dipasang fotoku sama Fadli waktu itu. Ya itu baju gembe, sejenis baju bodo, semirip-mirip baju bodo. Tapi kita punya ciri khas. Kalau baju bodo lebih ada pita-pitanya, ada apanya, kita berbeda. Terus sanggulnya tinggi kalau Sulawesi Tengah, kota Palu itu. Jadi tadi Rahman sempat posting bahwa stay tune apa segala macam, itu kan sampai sanggul begini, sakit sekali kepala itu. Nah, itu sebenarnya ciri khasnya kota Palu, sanggulnya harus tinggi. Satu Rahman, saya baru ingat. Kasihan zamannya orang itu ada yang kasihan. Saya belum punya mahkota. Saya belum punya mahkota. Jadi zaman event saya pertama jadi Randa itu tidak ada mahkota. Mahkota yang saya pakai pun itu adalah mahkota pinjam-pinjaman dari salon. Kebetulan kata Ajo itu Masya Allah baik sekali. Terus yang dapat mahkota itu setelah angkatannya Nina. Karena kan memang saya punya angkatan yang istilahnya baru meng-up lagi Randa Kabilasa. Kayak gitu. Gitu. Sudah itu kayaknya, pikir-pikir ini kayaknya presentasi masalah baju adat ini masyarakat umumnya kayaknya belum semua mengenal bagaimana baju adat Kaili itu sendiri. Soalnya kan pasti berbeda pakaian adat yang digunakan untuk remaja-remaja yang belum menikah kan, dan ada juga baju adat yang dikhususkan yang sudah menikah. Sampai di situ, kenapa pikirannya orang jadi salah paham? Karena baju adat dikira suka. Enggak, beda-beda. Jadi kayaknya perlu memang diberikan gambaran sih perbedaan itu, baju gembe sama baju Fatima. Jadi baju Fatima itu baju pernikahan, baju nikah. Kalau baju gembe itu tidak dipakai untuk menikah. Jadi kayak event-event pariwisata yang kita jalankan, kita laksanakan, itu kita pakai baju gembe, termasuk penjemputan tamu-tamu nasional. Tapi kita sekarang Randa Kabilasa nggak fokus hanya penjemputan nasional tuh.
kerjaannya kita kan juga banyak. Belakangan tuh 2011 sudah mulai padat. Bahkan setiap hari itu habis ini ya. Aduh, banyak saya sudah terjadwal. Jadi betul-betul orang so kayak ada punya manajer. Zaman itu sudah punya manajer, Iya. sudah ditata kayak gimana. Pakai baju game. Punya warna-warni tuh. Alhamdulillah terjawab sudah. Bagi yang menonton, jangan kira saya pakai baju adat yang baju game itu baju sudah yang untuk dikhususkan yang sudah menikah ya. Kan. Mampus. Sip. Kayaknya sudah terjawab semua keempat-empat ini. Ya ada yang ajak saya ke Sorong loh, halo Regen Tabara, iya nanti ya kita main-main ke Sorong. Kepingin sih keliling Indonesia, cita-cita kasihan. Terus tips dan trik dong agar kita selalu, aduh, jangankan Komiu, Regenta yang mau nyinyirin, kita saja di dunia yang seperti ini juga banyak yang nyinyir. Sudahlah, anggap saja angin lalu, bodoh amat. Itu prinsip itu, moto hidup. Oke, siapa sih itu? Ya berarti yang untuk apa? Untuk cari kerjaan ini sebenarnya pemilihan Rano 13 ini entah itu jadi pemenang ataupun finalis, berarti kita diarahkan untuk jadi seorang yang profesional di bidangnya, bukan ya begitu? Profesional, terus juga disiplin karena kita Sip. punya waktu, apalagi yang Randa itu pelaksanaan kegiatan misalnya jam 7 pagi, berarti jam 4 pagi saya sudah harus di Katajo, di salon. Makasih banget untuk tunjuk Katajo. Itu kerjaanku. Jadi karena memang saya pada saat itu saya adalah anak yang tidak bisa makeup sendiri, susah betul. Terus banyak sekali saya tidak mau dicukur alis, tidak mau begini. Jadi Katajo itu sangat paham waktu itu. Terus Katajo dan teman-teman dan tim itu sudah, even kalau sudah ada dari pemerintah Kota Palu minta, pasti ke Katajo. Karena dekat. Zaman itu Dinas Pariwisata Kota Palu di Jalan W.R. Supratman. Dekat Masrama Haji. Jadi kemana-mana orang dekat. Ya, yang ketat tuh masih kata aja juga yang pegang. Iya, Katajo itu my love betul-betul. Aduh, dia memang orangnya jago, bukan cuma sekedar jago makeup, tapi memang guru vokal juga. Kebetulan waktu itu bakat yang di malam bakat saya tampilkan ada untuk menyanyi, dan beliau lah yang ajarkan bagaimana memainkan nada yang benar. Hebat loh orangnya. Sampai ke Danau Poso dan mana-mana Katajo itu, luar biasa Katajo itu. Benar, hebat. Saya sempat loh mau ikut pemilihan ini Duta Wisata Danau Poso, cuman waktu itu kenapa ya? Kayaknya ada konflik di Jakarta, kemudian saya tidak tahu ya, ada masalah apa begitu. Akhirnya saya tidak jadi ikut untuk pemilihan Danau Poso karena orang tua takut keamanan saat itu. Saya lupa 2012 awal itu, pertengahan Danau Poso. Sudah siap, sudah belajar nari sama Rina Ajindra, sudah belajar Paulo Cine, sudah petik cengke, sudah saya sudah belajar nari segala macam. Tapi ternyata Tuhan tidak berkehendak. 2012 ada event apa ya? Waktu itu ya saya lupa. Ada masalah apa? Kejadian di Jakarta. Di Jakarta ingat saya. Terus akhirnya orang tua tidak mengizinkan saya untuk ikut pemilihan Duta Wisata Danau Poso. Itu bukan Duta Wisata terakhir. Karena setelah itu saya ikut iseng bikin video untuk jadi Duta Batik Nasional. Masuk finalis, lolos sampai ke Jakarta. Satu-satunya dari Indonesia Timur yang saya bilang tadi. Saya cari kan, saya pikir ada lagi dari kota-kota lain, ternyata tidak ada. Hanya betul-betul dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia Timur, satu-satunya. Dan itu cuma ada nama saya. Saya ingat Kak Ilo Lareke itu sama gini, Bil kok keren sekali, sama gitu. Ya Kak, saya tidak sangka ya. Terus itu juga sama Papa Al, yang kemudian Papa Al yang bantu saya kasihan di hutan, bukan di hutan kota, di itu loh, Kota Palu itu loh, yang di dekat SMP 2, apa sih namanya sekarang? Oh, Bundaran HI. Bundaran kota situ. Bikin videonya di situ. Bundaran Hasanuddin bikin di situ, videonya dibantu Papa Al kasihan. Saya tidak bayar, tidak apa, betul-betul ikhlas sukarela, kasihan baik sekali. Akhirnya dikirim, saya upload ke Jakarta, terpilih. Berangkat saya ke Jakarta saat itu.
satu-satunya dari Indonesia Timur. Nah, kenapa saya tidak lolos ke finalis waktu itu? Jujur, ya mohon maaf, waktu itu persaingan saya cukup ketat. Saya tidak siap karena mau mencari titik lokasi ke tempat tujuan saja saya harus muter-muter. Ya mohon maaf, saya kan tidak tahu jalan waktu itu ya. Muter-muter sampai saya sudah ngedrop, nggak sempat makan, tidak sempat ini. langsung Saya harus, begitu. iya langsung ke sana, tiba-tiba langsung tes. Saya sudah beliangan ya sudahlah. Padahal punya harapan sebenarnya, tapi tidak terpilih ya sudah ini. Saya anggap nanti ada momentum tersendiri nantinya. Ternyata ya tidak, jodoh datang, kawin. Aduh ya Allah. Nah, Itu ini sudah penjelasannya dari saudari Nabila, berarti pemilihan Randa 13 ini bukan apa? Bukan dituntut memang harus kerja profesional, berarti bukan berarti dipanggil karena yang lain tidak berpotensi untuk kerja di situ kan, tapi memang semua harus dituntut profesional. Oke. Mantap ini jawabannya. Oh, ternyata itu pemilihan putra putri batik itu tidak sembarangan juga ya. Soalnya setiap kali juga dulu bukan perwakilan. Semua perwakilan. Dulu tidak ada kalau sekarang gitu. Kalau sekarang kan kayak Kota Palu, kayak Sulawesi Tengah itu bikin event di Palu. Jadi bikin pemilihan dulu di Palu, terus diikutkan untuk seleksi di Jakarta. Saat itu saya tidak ada yang tahu ada pemilihan Duta Batik Nasional itu. Iya. Saya tahunya dari teman saya, Asran, saya lupa Asran siapa namanya dia? Asran Hadi Gadi kalau saya tidak salah. Itu sekarang di TVRI Nasional. TVRI Nasional kah? Lupa saya. Pokoknya dia penyiar sama dengan Andi Ihwan. Nah, waktu itu dia bilang, Bill, kebetulan sama-sama di Duta Bahasa Nasional. Tapi dia senior. Dia bilang, Asran Gadi ini dia bilang, Bill, ayo ikut dong, kamu punya bakat untuk ikut Duta Batik Nasional. Kamu kan cinta banget sama begitu-begituan kan. Oh iya, oke. Ikut, bikin video ya, kamu gini ya. Diarahkan sama dia. Karena dia sudah pernah ikut sebelumnya. Dan dia terpilih juara 1 nasional. Saya waktu lihat dia terpilih, saya tuh dalam hati seperti ini. Oh, dia bisa, saya pasti bisa. Itu selalu yang ada dalam diri saya karena kan sama-sama Duta Bahasa Nasional kan. Iya, dia bisa, saya pasti bisa. Ternyata betul terpilih satu-satunya dari Indonesia Timur saat itu tahun 2012. Sayangnya ya karena saya tidak siap hari H. Ya salahku juga sih. Orang bilang kalau mau pergi bertanding jangan dulu tiba jalan. Kita kalau dari daerah kan kalau sudah sampai ibu kota gitu kan langsung masuk mall. Pajoknya dulu. bukan mempersiapkan diri, pulang sudah agak larut, besok pagi-pagi jam 6 harus ke tempat ke venue. Ternyata di venue itu saya ingat sekali di gedung apa gitu di daerah Ahmad Dahlan Jakarta. Dan sampai sekarang kayak harusnya saya bisa ya waktu itu. Aduh, terlalu banyak bermain. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Mungkin memang jalannya takdirnya seperti itu karena memang waktu saya pulang dari pemilihan Duta Batik Nasional itu, saya memang langsung datang jodoh. Langsung. Jadi tidak begitu lama. Cuman 1 bulan, 1,5 bulan kemudian dari jodoh yang datang, ya sudah. Memang takdirku tidak terpilih di Duta Batik Nasional. Tapi setidaknya kebanggaan saya 2012 satu-satunya dari Indonesia Timur itu. Sebenarnya orang Indonesia Tengah tahu, tapi waktu itu tidak ada. Hanya Indonesia Barat sama Indonesia Timur. Dibagi dua, Indonesia Barat sama Indonesia Timur. Ngomong-ngomong soal jodoh berarti. Halo, ada Kak Ato. Kak Ato senior, hormat tuh saya di kakak. Assalamualaikum kakak. Ato, soalnya Kato anu. Orang senior. Purna. Sorry, masalahnya saya bukan di provinsi. Oh iya, dia kota. Astagfirullah, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Berarti masalah masalah cari jodoh di Randan 13 ini sebenarnya bukan ya
tujuan utamanya. Soalnya kan, Tidak, saya jodohnya uh, cari nyambung-nyambungin dan Randa Kabilasa. Mohon maaf ini jauh sekali. soalnya iya karena itu tadi karena dilihat saya posting foto yang pakai baju adat itu ya dikira sudah itu man itu pacarmu atau istrimu sudah kawin kau. Aduh, salah pengertian sudah orang ini. Bisa bisa komi jawab begini, mohon maaf lah istrinya orang itu. Sudah itulah. Mau bicara kasar, aduh tidak bisa. Mau dihalus juga tambah lain pikirannya. Jadi serba salah juga mau jawab bagaimana toh. Cuman Jadi otomatis berarti kita di Randan 13 ini memang harus profesional, antara Randa dengan kabilasanya kan harus bersinergi bersamaan kerjanya. nah, ini sebenarnya yang menarik. Tuh sejawab dulu Kak Eto ya. Oke. Amin, terima kasih kakakku sayang. Kakakku ini memang terbaik. Selalu buat kalian. Iya. Jadi begini, tidak mudah ya menyatukan dua karakter yang berbeda. Saya sama Fadli itu karakter beda sekali. Saya yang ceriwis, yang Fadli itu yang tenang, yang kalem, yang berwibawa. Tapi dia mampu untuk menjadi kakak yang baik saat itu. Karena memang Fadli di atasku 2 tahun, tidak salah. Di atasku 2 tahun atau 3 tahun. Jadi dia jadi kakak yang baik. Dia mendampingi saya itu dan saya mendampingi dia itu betul-betul kita berusaha untuk menutup kekurangan. Berkelahi pernah gara-gara selempang. Secara selempang pertama kita yang diposting di foto itu tidak lama, cuman pakai rantai, tidak lama sobek. Akhirnya dengan penghasilan kami dari staf ahli pariwisata Kota Palu saat itu, kami bikinlah sebuah apa ya? Selempang yang bagus, yang tebal, yang akhirnya saya pakai yang foto berdua dari Fadli. Nah itu yang saya bikin, saya bikin terus Fadli ikut. Saya juga mau, saya begitu. Masa orang beda-beda. Dan itu sempat berantem. Pokoknya ada event-event kita berantem. Tapi ketika puncaknya kita di Manado dan puncaknya pemilihan Randa Kabilasa 2012, saya sama Fadli menangis karena kayak gini. Fadli, selesai kita dua. How Fadli? Kayak begitu Fadli. Selesai kita. Ya nangis. Iya bilang. Jadi karena apa? 1 tahun itu betul-betul kita kayak apa ya? Kerja kerasnya sama-sama. Tujuan kita bilang apa? Fadli orang jadi Randa Kabilasa tujuannya apa? Oh, kita mau kembangkan pariwisata Kota Palu. Ya sudah, kalau begitu, kalau ada ego-ego di luar itu tolong dong disampingkan. Ingat tujuan kita untuk Kota Palu. Kita pingin maju kota ini. Ternyata toh meskipun kami sudah berjuang luar biasa, memang mungkin tidak bisa maksimal juga. Tetap ada hal lain yang harus diperhatikan. Jadi sudah, kita nikmatin saja saat itu. Dan sekali lagi sampai detik ini kami menjadi Randa Kabilasa yang cukup dikenal dan punyalah nama di hatinya warga kota. Sampai kemarin kan waktu gempa Palu itu tuh sempat saya teman-teman himpun dana buat Palu, dapat berapa kontainer barang juga, terus kerja sama teman-teman di Sulawesi, di Palu, dari Surabaya ada yang berangkat ke sana. Itu juga banyak loh yang kenal saya sebagai Randa ternyata. Kamu mantan Randa Kota Palu ya? Oh iya, kok tahu? Iya, saya pernah lihat dulu Kak. Oh iya, ternyata dia panggil saya Kak. Berarti kok adik, berarti saya sudah tua. Oh iya, sudah berarti kan disimpan di hati. Kak mantan Randa Kak, kirim dong ke sini. Oh iya, nanti saya sampaikan. Jadi kan apa ya? Ya tetap berkesinambungan loh sampai sekarang. Masih ada lah orang ingat-ingat kita siapa. Walaupun tidak semua tuh. Ada juga yang bilang, siapa juga kau ini. Ada juga yang begitu. Intinya jangan memaksakan orang jadi suka sama orang tuh. Tidak perlu. Waktu berjalan sesuai. Nanti namanya gimana? Saya bukan alih-aha di sini. Oke, kayaknya sudah terjawab ini. So jangan yang nonton ini, please jangan berpikiran lain. Kalau kita lihat Rantan 13 ini pakaian adat berarti sudah nikah. Itu fotoku satu-satunya yang keren loh. Nggak ada lagi fotoku tadi mana semua sudah. Kayaknya nanti saya coba minta sama Fadli. Harusnya di Fadli itu banyak sekali fotoku karena zaman itu dia sudah bawa kamera ke sana kemari.
Tapi di dinas juga harusnya ada. Cuma tidak tahu masih ada atau tidak, entahlah. Lega. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, supaya Oh, masih ada ini ceritanya. meminimalisir. Masih ada, baru satu. Baru satu Baru selesai satu ini. tadi nih. Oh, astaga. Iya. Oke. Aduh, malam minggunya terganggu ini dengan Enggak, ketuaan, sorry ini. enggak. Lagi keluar. Orangnya lagi keluar. Iya. Oke, kita lanjut ke dua. Konsep penilaian Randa TK Bilasa ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau Apa mesti dinilai dari cantik gantengnya, latar pendidikannya, latar strata sosialnya, usia atau bentuk fisik, bakat, dewasa atau remaja, sikap yang aktif atau pasif, atau dan jumlah pesertanya ini memangnya harus berapa sih sebenarnya? Soalnya kemarin ini banyak yang ini sih, yang suka-suka bilang begitu, dia cantik, dia pintar, dia ganteng. Masalah itu sih yang umumnya sering terjadi juga sih sebenarnya. Jadi, dari yang teman, bukan cuma di angkatanku sih, cuman sempat dengar di luar begitu, kalau ternyata ada orang tinggal di lingkungan sekitar tempat tinggalku lalu ternyata dia pernah ikut itu juga Rantan TK Bilasa itu, cuman dia mungkin malu atau bagaimana, segan juga berbicara sama saya. Dia keluhkan itu dia penilaian cantik atau gantengnya itu. Kalau saya jawab menurut ya. Nabila itu seperti apa ya? Gini, kalau saya pribadi, saya sih tidak tahu persis ya bagaimana bentuk penilaian, karena sejak 2012 sampai sekarang kan 2013 saya pindah Surabaya, dan saya hampir tidak pernah lagi mengikuti diundang untuk menjadi juri. Kalau dulu sih pernah sih beberapa kali, tapi bukan Randa Kabilasa, kayak cuman lomba-lomba modeling dan lain sebagainya. Kalau dibilang looking, itu harus yang best looking, saya rasa mau tidak mau ya harus, bukan harusnya bagaimana ya tidak semuanya kan, kadang-kadang di Anda juga jadi cantik gitu kan, yang cowok juga dibersihkan, dirapikan juga jadi cantik, bukan harus yang putih, harus yang kayak apa, tidak, tapi setidaknya menarik. Kenapa? Karena kan kita ini sebagai promosi, lihatlah itu apa istilahnya, orang-orang yang mempromosikan di luar, marketing itu kan yang cantik, yang anggun kalau cewek, yang cowok yang gagah, yang kelihatan rapi, kelihatan klimis gitu kan, yang cewek juga kelihatan bahwa dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, saya sama Fadli itu kebetulan sama-sama komunikasinya baik, karena memang Fadli kan S1-nya bahasa Inggris ya, sastranya juga kuat. Sedangkan saya sarjana hukum waktu itu. Jadi kami itu dua-dua tukang ngomong segitu terus. Nah, ketika kita menjelaskan kepada orang, menjadi marketing untuk Kota Palu itu, kita punya modal itu satu. Jadi kalau dulu kayak Putri Indonesia dibilang ada beauty brain behavior, itu kita harus punya sebenarnya di dalam dunia perpariwisataan. Ya, mohon maaf Fadli, sekali lagi kau beauty. Bukan maskulinnya. Tidak dia maskulin, kasihan. Terluh memang ini papain satu. So, jadi papa dia, kasihan. Nah, itu satu. Jadi itu harus ada. Kenapa? Karena kan kita memperlihatkan jati diri kita. Kita tuh seolah-olah bahwa gambaran dari keberadaan kota itu seperti ini loh. Oh, ini anak kota Palu. Jadi menggambarkan bahwa anak kota Palu kayak gitu ya. Dia sopan santunnya ada, komunikasinya baik, secara looking oke. Ya mohon maaf, saya nggak bilang looking saya oke, tidak, karena saya juga tidak merasa demikian. Nah, saya merasa saya beruntung bisa terpilih. Mungkin dari aspek yang lain saya dianggap oke, tapi kalau dibilang dari looking kayaknya nggak deh ya. Nah, itu terus berkembang apa lagi ya? Kita harus dulu adalah orang yang apa ya? Ya, baiklah, yang bisa menunjukkan bahwa orang Kota Palu itu kalau dikunjungin baik-baik loh. Orang Kota Palu itu kalau dikunjungin, jadi kayak
Jangan, tidak fake. Jadi betul-betul Uh, menunjukkan sikap asli, tapi tetap ramah, sopan santun, tetap ceria. Karena kan orang Palu itu ceria-ceria sebenarnya. Ramah-ramah juga. pastinya. Uh, uh. Kita masih 1 kilo di depan sempat teriakan, Herans! Iya, tahu betul tidak? Betul betul itu. Soalnya Jadi saking bukan apa bicara dengar-dengar dari yang lain. Soalnya kan eh ketemu ada kenalan juga ini sempat cerita-cerita kebetulan memang dia kerja di bandara dan kebetulan lagi dia ketemu dengan orang dari luar. Terus orang luar itu cerita ke dia, ih, kenapa orang Palu ini kasar-kasar ramah. bicaranya ya? Iya. Sebenarnya kita itu bukan tahulah orang Kylie, maksudnya kayak orang Jawa juga ada yang bicaranya yang kasar, apa, bukan Halus, ada bukan yang bicara kasar. bukan pembicaranya tapi kayak Mm. intonasinya begitu ya, kasar, Mm. tapi sebenarnya itu halus. Cuman Jadi ya mungkin belum jangankan orang mengenal lain, lebih dalam lagi. jangankan orang lain yang ke dalam aspek saya harus mempromosikan suamiku sendiri kadang, Jek, suaramu tuh terlalu keras, terlalu kasar. Saya cuma bilang gini, oh iya maaf ya, saya sudah tinggal di tanah Jawa ternyata sekarang. Kalau dulu kan saya di Palu bisa lah ya, bisa agak sedikit Hmm, teriak, bukan teriak-teriak, memang suara keras. Karena memang kita begitu ya, kita sudah biasa sih. Entah apa, mungkin karena kita tinggalnya di dekat pantai, jadi ah, kalau ngomong agak keras, gitu kan, saya tidak tahu. Atau apa, saya tidak tahu. Karena sudah kebiasaan. Jadi kayak saya sudah ketemu biasa. Rahman, bicara agak-agak dengan intonasi yang cukup tinggi, itu bukan berarti saya marah. Tapi menunjukkan bahwa, ya sudah kita ketawa, kadang sampai webo itu ya sudah biasa. Nggak Sudah bisa. biasa. Jadi sekarang gini, saya mempelajari ketika saya ke nasional. Ternyata toh tidak semua dari seluruh Indonesia itu kalem-kalem juga gitu kan. Ya seperti kami ini cukup juga cukup banyak yang heboh. Kita yang Indonesia Timur inilah lebih 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 sering, Tengah Timur ini yang lebih memang punya intonasi tinggi. Tapi justru kadangkala kita itu lebih kayak uh, apa ya, kita khususnya kita Pak orang Palu ini banyak yang care loh gitu loh, banyak yang care loh, dan sebenarnya cenderung Pasti ramah, cuma memang cara ngomongnya begitu. cara bicaranya. Iya, cara bicaranya begitu. Enggak lah, enggak, bukan bukan marah, bukan apa, bukan. Bukan masif. Cuman ya mungkin orang tidak biasa mungkin dengar cara bicaranya orang Palu seperti itu. Iya, Jadi iya, dianggap kasar, sebenarnya tidak. betul. Dan sebenarnya pas biasanya juga itu gimana ya? Mungkin Nabila juga pernah alami ketika orang apa? Orang singgah mau tanya alamat begitu kan? Oh, sering. Pasti kadang-kadang yang bertanya ini lupa mematikan mesin dan turun dulu mau bertanya sama Nabila. Di Oh, situ kadang-kadang apa bicara kita juga bukan berarti tidak mau kasih tahu alamat yang dituju, tapi coba sadar sendiri juga dong bagaimana perlakuannya Komio sendiri terhadap kita yang ditanya. Anda sendiri kan maksudnya tidak sopan begitu, oh, tidak. otomatis pembicaraan kita arahnya tidak ditujukan ke arah yang sebenarnya karena dia tidak menunjukkan kesopanan juga kan, tidak mematikan Iya. mesin. Mm-mm. Hmm, itu Oh, dia. itu kan misalnya gini, itu kan istilahnya kita kalau berhubungan sama sama masyarakat yang kita tidak bisa lah menuntut orang untuk bisa sama kayak unggah-ungguh ya, mematikan mesin Iya. apa segala macam. Kadang-kala ada yang sudah sangat sopan santun juga kita masih nganggap dia kasar, tapi itu kan tergantung penilaian orang. Jadi begini, kalau mau kita bicara tentang masyarakat kota, itu kan tentu ada SDM yang berbeda-beda. Kadangkala mau berhubungan sama orang yang punya SDM tinggi, kayak saya berbicara sama Rahman ini kan, Rahman istilahnya SDM-nya cukup sangat tinggi gitu kan. Jadi kalau kita bicara, Rahman sudah paham, oh maksudnya Nabila itu begini. Tapi belum tentu ketika kita bicara sama yang, mohon maaf satu sekali lagi, kadang dari aspek pendidikan atau apa dia juga kurang gitu. Nah, tidak boleh kita mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya itu cuman kecil sih, biasa saja, intonasi kata, terus juga
apalagi kalau cuma bertanya alamat ya, terus kita langsung marah-marah, terus kata tidak sopan kali, saya rasa enggak. Kalau kita sudah mengenal orang itu cukup lama, ternyata memang orang itu sopan santunnya tidak baik, tegurlah enggak apa-apa. Tapi bukan di pertama first impressionnya langsung, betul orang itu, enggak begitu. Saya sih coba semakin kesini ya, zaman saya putri pariwisata dulu, saya sering sekali ketemu sama bule-bule kesasar kan. Terus kebetulan waktu itu saya suka naik motor kemana-mana di Palu, karena memang saya juga punya kesempatan sama orang tua untuk mengelola usaha orang tua saat itu. Jadi pas saya keluar, kasihan ada bule kesasar tanya. Jadi saya kayak aneh, kayak apa? Kayak tour guide yang tidak jelas begitu, dan kasihan deh, ada ini kesasar. Mau kemana? Saya tanya kan. Saya itu kesasar, saya cari hotel apa City Palu City, di mana ini? Oh iya, saya antar. Terus saya mau ini gini, oke enggak apa-apa, nanti kamu belok sini itu dijelasin, walaupun ya mohon maaf bahasa saya tidak sebaik Fadli bagus, tapi karena terpanggil sih, kamu putri pariwisata masa begini saja tidak bisa membantu orang gitu kan, membantu apalagi orang itu cuma tanya alamat. Lama-lama itu jadi kayak terpatri sih, bantuin orang. Dan bisa jadi orang kan, bule-bule itu kan gini, wah masyarakat kota Palu ini ramah, apalagi kalau dia mengenal bahasa. Tapi kalau tidak mengenal bahasa ya mungkin dia akan kebingungan. Itu mulai dinilainya. Mantap. Berarti masalah penilaian cantik ataupun ganteng ini sebenarnya jadi nilai plus sebagai seorang finalis ya. Nilai plus, tapi kan cantiknya orang juga relatif. Cantik gantengnya orang juga relatif. Kadang-kadang saya bilang, iya Rahman cantik itu cewek, Rahman bilang itu biasa saja. Ya belum tentu juga kan? Iya kan? Cantik orang itu relatif. Jadi lebih kepada dia bisa relatif, good looking lah. Orang senang lah lihat dia. Ala Ila Basirkan dia, cewek cantikku satu ini. Ila ini cewek cantiknya Kota Palu salah satunya nih. Jadi begitu. Iya sih. Saya kalau masalah cantik ganteng itu ya menurut saya itu relatif sih. Yang lebih yang lebih bagusnya itu kan penilaiannya itu lebih ke arah sikapnya, responnya, komunikasinya. Cuman ya ini sih masih saja ada yang memasalahkan masalah cantik atau ganteng ini. Nah, semua orang cantik dan ganteng lah. Kalau dia cewek dia pasti cantik, kalau dia cowok pasti ganteng. Sudah titik, nggak pakai koma. Tidak ada abu-abunya tuh. Nah ini juga kalau untuk masalah latar pendidikannya kan bukan cuma sekedar di pemilihan Ramdan 13 atau di pemilihan duta-duta yang lainnya juga pasti menilai dari latar pendidikannya juga kan. Tapi yang namanya promosi suatu wilayah ini otomatis komunikasinya juga yang harus dinilai, entah itu dia sudah sarjana ataupun masih berstatus mahasiswa ataupun baru lulus SMA, tapi cara berkomunikasinya antara si yang sudah sarjana ataupun yang masih berstatus mahasiswa ataupun juga yang sudah barusan lulus SMA itu pasti ada beda-beda tipis ya cara komunikasinya gitu. Kalau itu memang kadang-kala ada perbedaan, tapi sebenarnya tidak semua kok. Belum tentu yang yang sudah sarjana bisa mengalahkan yang SMA. Kalau yang SMA bisa memposisikan dirinya, bisa menempatkan dirinya seperti apa, kalimat dan bahasa juga bisa diatur lah menghadapi orang. Saya rasa itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi janganlah kemudian kita mendiskreditkan teman-teman yang masih SMA pada teman-teman berarti dan Jadi jangan mendiskreditkan orang, belum tentu juga kan. Bisa saja mereka juga punya kemampuan yang lebih ya. Tidak ada salahnya untuk tetap ikut ajang, tetap untuk berjuang bersama gitu kan. Tambah teman lebih asik sekali. Asik loh ikut pemilihan begitu.
Jadi banyak teman, Oke, baru dia jelas. kayak saudara. Seru Cuman itu sekali ini. dia masih Ini ada yang mengkotak-kotakan masalah yang seperti ini. nggak perlu, nggak perlu. Selama kita siap untuk mengikuti sebuah event, sebuah ajang seperti ini, maka tidak ada salahnya kita untuk tetap maju. Percaya diri, itu kunci utamanya. Kalau mau ikut pemilihan putra-putri pariwisata, mau ikut apapun duta-dutaan seperti saya dulu itu, kuncinya pede, pede dulu. Kalau sudah pede, Iya. itu akan menutupi beberapa kekurangan-kekurangan kita yang orang akhir lihat, orang tidak bisa lihat sudah kekurangan kita itu. Oh iya, dia mampu, dia pede. Saya itu yang paling agak shock sebenarnya ketika malam bakat, adu bakat di pemilihan Randa Kabilasa. Saya sama Fadli sama Obi tuh gini, hai, saya mau bikin apa sudah ini? Apa bakatku? Sampai saya sama Obi tuh kayak, Bibi, apa kasihan bakatku nih, Bi? Karena memang saya dekat tuh sama Obi, dekat berteman sama Obi, sama Riva, sama Riri, dekat sama Nadra. Hai, mau apa sudah saya ini? Ada si Nadra sudah jalan model ya, dia model. Lah saya kan. Akhirnya coba saya berakting karena saya ingat saya 2006 saya pernah ikut event modeling di Jakarta. Itu event saya juara 3 nasional, juga pemilihan tentang acting terbaik. Tapi saya nggak lanjut waktu itu. Hanya di modeling Wih. saja. Itu juara 3 nasional. SMA kelas 2. Kelas 2 itu. Ah, Kelas 2 SMA. Kelasku tuh waktu itu Rahmanto. Nah, iya. iya, Aduh, ketahuan. jangan-jangan itu, jangan-jangan itu. Aduh, oke, Tapi lanjut. tapi lumayan tuh dapat ilmunya dari itu. Akhirnya saya bisa bawa ke Randa Kabilasa. Masih tetap awet muda kan? Iya, tidak berubah, tenang. Sedikit perubahan. Sudah Anda berputih-putih sakit le. Halo? Halo. Oh, oke. Saya kira saya hilang. Saya tiba-tiba diam dan. Saya putus-putus suaranya kok Mia datang kemarin. Oh, oke. Jaringan kayak. Oke, iya sih. Soalnya itu juga. Nah, ini lagi untuk masalah eh, latar belakang strata sosial dalam pemilihan Randa 13 ini sebenarnya bagaimana? Soalnya kan Oh, tidak ada strata-strataan kalau untuk pemilihan Randa mm, Kabilasa. Tapi kalau memang yang dibilang tadi good looking, sikap, terus kemampuan berbahasa, tata cara komunikasi, terus juga lebih ke apa ya? Kemampuan, kecerdasan itu iya memang. Tapi kalau strata sosial, kamu anaknya siapa, tidak ada. Saya bisa menjamin itu mulai dari 2011 ya, karena memang saya paham sekali, saya sering komunikasi dengan dinas. Pak Anu Alamangkona itu sangat terbuka dengan saya saat itu sama Fadli. Jadi kami bisa menjamin bahwa tidak ada kamu anak siapa dan bagaimana. Bahkan zaman saya jadi Randa itu, mamaku tidak setuju. Mamaku marah, saya ikut Randa Kabilasa karena dibilang kau tuh sudah tua, sudah bukan eventnya, bukan waktunya untuk bikin-bikin seperti itu. Padahal saya masih 20 tahun. Terus saya memaksakan, saya berusaha sendiri, sampai berusaha cari uang itu saya jual apa ya? Intinya saya jual, saya dagang. Saya dagang sampai bisa sewa baju bodoh di Katajo, sampai bisa makeup di Katajo. Cuman terakhir, saya tuh punya baju yang saya bilang tadi itu baju daur ulang itu sudah lama. Mama sudah siapkan. Mamaku punya lama. Saya akhirnya permak baju itu untuk saya pakai. Terlaksana buktinya terpilih. Sudah, sekali. mamaku tuh hadir Mm, ya karena dia sangat tidak setuju dengan pemilihan saya waktu Putri Pariwisata itu, Doranda Kabilasa itu, dia iya. hadir pas cuman malam. Jadi saya diantar sama adik namanya Wulan. Tadi dia komen, Kak, ini kayaknya saya yang antar waktu pemilihan Randa Kabilasa. Iya, kayak yang antar, betul sudah itu. Jadi dia antar saya pemilihan Randa Kabilasa, dia yang support saya luar biasa si Wulan ini. Terus sampai akhirnya saya terpilih, mamaku tuh datang pas malam kita di Penggaraman karena kita ini jadi saya itu terkenal dengan Randa Penggaraman. Pelaksanaan Maksudnya? pelaksanaan pemilihan Randa Kabilasa itu di lokasi Penggaraman Talise. Oh iya, Dulu kan di Talise. daerah Yap, tengah, iya, iya. di itu Nah, yang apa Patung Kuda kan daerah situ. iya, Raja Moili. Terus kita digeser ke iya. sana waktu zaman saya. Itu pertama kalinya dan cuma di situ cuma zaman kita kalau nggak salah. Makanya saya sama 2013 si sudah di Fadli situ. 2013 ya. Agak pindah-pindah soalnya ya.
Terus saya sama di Fadli itu dikenal dengan Randa Penggaraman. Itu rame loh, Hah? rame sekali, rame sekali. Randa pakai biasa Penggaraman tuh Rame. dia. Rame sekali. Terus saya sempat sama orang-orang gara-gara saya bilang apa ya ditanya. Apa ya saya lupa pertanyaannya apa. Intinya saya kayak jawabnya buanglah sampah pada waktunya, bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena loh, jangan salah, jangan ketawa. Padahal itu enggak. Beneran, ini betulan. Karena orang Palu tidak tahu di Palu itu ada jam orang ngangkut sampah. Nah, ketika saya saya diginiin sama Sejak 2011 kepala. memang sudah dia Sudah diatur. Waktu itu saya dibeginikan sama Bu Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah. Loh, Nabila nggak salah ngomong begitu. Karena memang Pak Cudi itu pada saat itu bikin momen jam untuk pengangkatan sampah. Iya. Pengangkatan sampah. Jadi jam 6 pagi itu semua sampah-sampah itu diangkat keliling. Jadi pembuangannya kalau bisa sebelum jam 6 pagi. Terus begitu terus. Ya, nah, orang di Palu tidak tahu. Maksud saya saat bicara di atas panggung itu niatnya mensosialisasikan, tapi juga karena rada gugup tuh tidak sempat sampaikan, orang-orang sudah bahu. Padahal tidak salah saya waktu itu. Memang begitu. Itu Kak Prem, Kak Gun, semua, Kak Evi semua. Nggak salah kok kalau betul sudah itu. Pada saat itu Kak Ochan Sangaji kalau saya tidak salah juga ada waktu itu. Jadi mereka bilang memang tidak salah, hanya masyarakat tidak tersosialisasikan, tidak tahu tentang kondisinya. Iya, pantas sebenarnya. Oh, sejak tahun 2011 sudah itu. Sudah ada jam pengangkatan. Pemberian waktu untuk jadwal tidak efektif. Pelaksanaannya tidak efektif karena pelaksanaannya tidak efektif karena waktu itu tidak tersosialisasikan. Maksudnya kalau sekarang kan kayak dilarang main sekitar pantai. Kenapa? Karena lagi ada buaya, dipasanglah kayak pamflet kayak baliho kayak apa gitu kan. Jadi spanduk, jadi orang mengetahui. Nah, pada saat itu tidak ada. Harusnya dari kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW itu mensosialisasikan, tapi tidak tersosialisasikan. Jadi waktu saya sampaikan itu di panggung, orang-orang bilang, mana ada orang buang sampah tepat pada waktunya. Yang jelas orang buang sampah itu pada tempatnya. Oke. Ya, salah paham berarti. Ya sudah, jadi tidak apa-apa ya. Intinya kan dewan jurinya memahami bahwa itu tidak salah. Itu tidak salah. Cuman memang tidak tersosialisasikan. Tersosialisasikan dengan baik. Makanya pas kena dapat pertanyaan itu langsung disampaikan saya sama jawabnya Nabi. Begitu. Mantap. Itu paling berkesan sekali. Kayaknya kita ini terbalik waktu masih SMA pas Gibraka, saya yang jadi senior dan Nabila yang jadi junior. Pas di rantai itu kebalikannya lagi. Nabila jadi senior, saya jadi juniornya. Itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting kan komunikasi masalah tujuannya sebagai duta wisata, mau jadi pemenang atau finalisnya kan tujuannya sama. Betul. Semua. Tujuannya tetap pengembangan sih. Siapa yang tidak senang ya kalau misalnya Palu itu bisa jadi daerah pariwisata kayak Bali gitu kan, mengangkat ekonomi kreatifnya, ngangkat semuanya, itu dulu cita-cita saya sekali. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ketika saya pindah, saya sempat kok beberapa kali masih memberikan promosi-promosi sederhana dengan cara saya, tapi entahlah efektif atau tidak kan saya juga tidak tahu. Tapi tetap berusaha. Bagaimanapun aspek pariwisata itu, sekarang apalagi Palu itu Teluk Palu jadi kawasan ekonomi khusus ya. Nah, saya nggak tahu sekarang masih setelah gempa itu. Yang jelas itu perlu dikembangkan. Teluk Palu itu cantik sekali loh. Saking sekarang banyak buaya. Iya, cantik sekali. Itu maksud buaya daratnya ya. Jangan mengaku ya, Rahman ya. Sorry, saya kan sudahlah.
Oke, untuk masalah latar belakang strata sosial memang harusnya di dalam pemilihan entah itu duta wisata Randan Tekabilas ataupun yang lainnya semua harus dituntut profesional kan, tidak penilaiannya tidak menurut latar belakang sosial bagi finalisnya. Wah, keren, 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 keren. Soalnya kan ini banyak yang mengeluh masalah ini. Dia apa? Banyak yang mengeluhkan karena dia menang karena ini, pas Oh, karena enggak, ini. enggak. Tidak Karena ada, dia saya bisa dua kan. menjamin itu. Saya nggak tahu ya kalau sekarang, karena kan tidak tahu. Tapi kalau zaman kami dulu tuh tidak ada. Kak Gunawan itu punya semangat, Kak Gunawan dan teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Palu tuh punya semangat begini. Kita kembangkan lagi Randa Kabilasa. Kita mulai merubah pola. Jadi ada pola penilaian awal sampai dengan pola penilaian selanjutnya. Pak Cudi mengapresiasi itu karena memang menganggap bahwa Randa Kabilasa itu cukup penting dalam dunia kepariwisataan. Terus tahun berikutnya pola itu diperbaiki. Semakin bagus, semakin bagus. Yang tadinya kita itu istilahnya cuman cabut-cabutan dari mananya. Kalau intinya kok kalau barat ya, kok kalau selatan ya, intinya dari mana kita berada itu akan dijadikan Randa Kabilasa untuk finalis. Tapi tahun berikutnya sudah mulai diperbaiki. Ada perwakilan Ulu Jadi per kecamatan, ada perwakilan mana di Susu, ada perwakilan. Jadi ada perwakilan per kecamatan. Jadi semakin hari semakin baik. Cuman memang 2013 sampai dengan 2019 ya, 2020 kan kemarin tidak ada. 2019 saya tidak begitu mengikuti terlalu jauh, tidak sekedar tahu ada pemilihan Randa Kabilasa, tapi sudah tidak nyemplung karena saya sudah jauh, sudah di Surabaya. Paling dengar-dengar saya, ya siapa ketua penerus ini? Ini, jadi saya sendiri kalau tidak diajak Rahman malam ini diskusi, saya juga lupa. Astaga, 10 tahun lalu ya itu, 10 tahun sudah. Sudah 10 tahun. Dan saya sudah, okay. Sudah tua ternyata. Ya, ngelek. Jaringannya. Satu dekade. Iya, sudah 1 dekade, tidak dirasa. Sudah semakin tua. Umur berjalan terus. Oh iya, ini kenapa saya tanyakan masalah strata sosial ini kan. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Abrah dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini.